Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita kembali bertemu pada pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 5 subtema 3. Bahasa Indonesia. Pengalamanku di tempat bermain. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Perhatikan anak-anak. 1. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. 2. Mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. 3. Mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. 4. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. 5. Mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. 1. Suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. 2. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. 3. Tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat. 5. Gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Perhatikan anak-anak, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, anak-anak dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, anak-anak dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Kata tanya apa? Kegunaannya menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, apa isi puisi tersebut? Kata tanya di mana? Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kata tanya kapan? Kegunaannya menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Kata tanya siapa? Kegunaannya menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Kata tanya mengapa? Kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih?
arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi, suara, dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Menulis puisi. Sebelum menulis puisi, anak-anak harus menentukan tema puisi. Anak-anak dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Anak-anak dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang atau sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Kita lanjutkan matematika. Perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Panjang bambu sama dengan 2 meter, sama dengan 200 cm. Panjang pita sama dengan 1 meter, sama dengan 100 cm. Panjang tali rapia sama dengan 180 cm. Panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Coba perhatikan anak-anak. Panjang tali rafia sama dengan 180 cm. Panjang pita 100 cm. Panjang bambu 200 cm. Tali rafia lebih panjang dari pita. Tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi, urutan mana benda dari terpanjang adalah bambu, tali rafia, pita. Menyelesaikan masalah panjang benda. Kamu sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. 1 meter sama dengan 100 cm. Jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo pelajari kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Nama alat ukur panjang. Penggaris. Mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis. Meteran bahan. Mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Meteran roll, kecil atau besar, mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah, ruang tamu. Mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dalam satuan. Meter ditulis M. Sentimeter ditulis cm. Kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Ingatlah, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama.
Kita lanjutkan pelajaran PPKN. Pengamalan sila keempat, Pancasila di tempat bermain. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Menentukan kelompok dalam permainan. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak. 2. Menerima hasil musyawarah dengan senang hati. 3. Mendengarkan pendapat teman. 4. Tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan 5. Menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Hak di tempat bermain. Menggunakan fasilitas bermain di taman. Mendapatkan tempat bermain yang bersih. Kewajiban di tempat bermain. Merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Membuang sampah pada tempat sampah. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Setiap hari manusia bergerak. Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Gerak mencangkul tanah. Gerakan menimba air. Gerakan mendorong meja. Mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menghentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerak kaki juga menggunakan hitungan. Ikutilah gerak kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Lagu Aku Seorang Kapiten ciptaan NN. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok. Aku seorang kapiten. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan. Contohnya, perpaduan antara gerak tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia 1. Membaca. Ayo membaca halaman 117 sampai dengan halaman 118.
Kerjakan, ayo berlatih halaman 118 sampai dengan 119. 2. Membaca percakapan halaman 119 sampai dengan halaman 120. Kerjakan, ayo berlatih halaman 120 sampai dengan halaman 121. 3. Mengerjakan, ayo menulis halaman 135. 4. Mengerjakan, ayo berkreasi halaman 153. Tugas matematika. 1. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 122 sampai dengan 123. 2. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 138 nomor 1 dan nomor 2. 3. Mengerjakan halaman 147. 4. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 148 sampai dengan halaman 149. Tugas PPKN. 1. Tuliskan 2 pengalamanmu di sekolah sesuai dengan sila keempat Pancasila. 2. Tuliskan 2 pengalamanmu di sekolah sesuai dengan sila kelima Pancasila. 3. Mengerjakan, ayo bercerita halaman 130. 4. Membaca, ayo membaca halaman 155. Kerjakan halaman 155 sampai dengan 156. Anak-anak, tugas bahasa Indonesia, matematika, PPKN kalau sudah di-WA-kan kepada Ibu. Tugas bahasa Indonesia, matematika, PPKN paling telat dikumpulkan atau di-WA-kan kepada Ibu pada hari Jumat pukul 12. Tugas SPDP. Anak-anak, perhatikan video tarian Aku Seorang Kapiten. Tugas SBDP, anak-anak menari tarian Aku Seorang Kapiten. Jangan lupa divideokan. Hasilnya dikirimkan melalui WA. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.